Kisah-kisah dari Madura serta berbagai khasanah humor lainnya sering menunjukkan bahwa dalam hubungan religius, manusia memiliki dua kecenderungan sikap kepada Tuhan. Yang satu serius, lainnya, cenderung santai dan penuh humor, meskipun yang terakhir ini tidak harus berarti negatif. Misalnya lihat saja Syekh Abu Nuwas, bukan Nawas loh. Syairnya amat masyhur dan jadi ritus pujian di berbagai komunitas Islam tradisional, terutama di pesantren-pesantren. Si penyair Sudrun yang juga filosof dan manusia strategi ini caranya berhubungan dengan Tuhan sedemikian karit, sehingga penuh humor dan bentuk-bentuk keakraban lain. Salah satu puisinya yang kondang hanya tepat diterjemahkan ke bahasa Madura, sebab kalau bahasa lainnya, terutama bahasa Indonesia yang miskin dan agak sok, akan tidak bisa menyertakan nuansanya, humornya, sifat kedekatan antara Allah dengan hambanya, serta kehilangan jiwa. Tuhan, saya ini ndak cocok kalau masuk sorga, tapi kalau harus masuk neraka, ya jangan. Tak iye, jadi kompaklah sama saya, ampuni dosa saya. Sampean ini kan maha pengampun dosa seberapapun besarnya. Enak saja, Abu Nuwas yang selama hidupnya selalu menjengkelkan Khalifah Harun ar-Rasyid, namun justru karena itu ia amat dicintai dan dibutuhkan, ini memveta kompli Tuhan. Mentang-mentang dia tahu Allah Maha Pengampun dosa, ia selalu menagih. Kalau ia menghadap dengan membawa dosa-dosanya, sifat pengampun itu yang dijadikan bumper untuk menghindari tabrakan keras dengan hukumnya. Itu mirip dengan cerita seorang anggota resimen mahasiswa asli Madura yang nanti saya tuturkan. Tapi orang hidup itu perlu mentalnya perlu shock breaker yang olinya harus lancar dan konstan. Pengisian olinya ini bisa dengan rasionalitas ilmu psikologis, bisa juga dengan kearifan-kearifan. Kalau orang hidup tanpa di hatinya dan tanpa shock breaker di jiwanya, padahal jalanan nasib ini sangat menggerunjal-gerunjal, penuh batu-batu dan duri, maka ia akan gampang rontok, cepat tua dan mudah dihinggapi penyakit kartu mati. Dan kalau sudah demikian, tak ada lagi gunanya segala harta benda dan kemewahan yang sudah setengah mati diperjuangkan dengan segala daya kewiraswastaan atau bahkan dengan korupsi dan menipu rakyat kecil. Adapun kita semua memafhumi bahwa humor itu atau shock breaker yang paling ampuh. Abu Nuwas itu pasti frustrasi dan sangat disiksa oleh rasa berdosanya yang tak terbatas, seperti jumlah pasir di pantai, keadaan rimal. Maka ia memerlukan suatu struktur logika dan pola pergaulan dengan Tuhan yang mengandung shock breaker bagi rasa aman jiwanya. Padahal pada saat lain, kita kepada Tuhan bersikap amat tunduk dengan cara yang ketat, kaku, menteleng, tegang, tanpa senyum, apalagi tawa. Tidak berani membayangkan sedang memandang Tuhan, padahal hidup yang sebaik-baiknya adalah berpedoman pada imajinasi, seolah-olah hanya memandang Tuhan dan hanya dipandang Tuhan. Dengan kata lain, kalau mau berkarya, beramal, berbuat baik, itu tidak didasarkan pada pembayangan sedang dilihat oleh mata manusia, melainkan berdasarkan pandangan dan penilaian Tuhan. Yang disebut ma'rifatullah adalah keadaan mengetahui dan melihat Allah sejauh kapasitas sebagai manusia. Akan tetapi menwa Madura yang saya kisahkan ini, rileksnya agak kelewatan kepada Tuhan. Pada saat menjalani berbagai latihan kemiliteran, ada giliran ia harus terjun payung. Jangkrik, betapa menakutkan. Kenapa sudah enak-enaknya di bumi, kok manusia malah punya inisiatif untuk terbang lantas terjun? Gendeng itu namanya. Si Madura takut banget, tapi demi gengsi etnis, ia coba lewati juga ujian itu. Diam-diam ia berdoa, Tuhan, kalau sesudah terjun nanti saya selamat lagi sampai di bumi, saya berjanji akan sembelih ayam sebagai rasa syukur saya. Ketika mulai berbaris dengan rekan serombongannya menuju pesawat, tawarannya kepada Tuhan ia naikkan. Kambing Tuhan, kambing, tidak hanya ayam. Ketika pesawat mulai naik dan ia menengok bumi dari kaca jendela, tawarannya naik lagi. Sapi Tuhan, sapi, sapi, sapi. Begitu juga ketika di dalam pesawat ia berbaris untuk terjun satu demi satu, serta ketika tangan komandannya terasa mendorong punggungnya sehingga ia terlempar ke angkasa bebas, yang ia ucapkan adalah sapi, sapi, sapi. Namun begitu ia sukses mendarat kembali di bumi, sambil melepas tali-tali pengikat payung, ia lantas bertolak pinggang dan berseru pada diri sendiri. Meskipun saya tidak sembelih sapi, mana ada yang tahu?
Tentu saja si Madura kita ini hanya melawak. Ia hanya menyindir atau merefleksikan kebiasaan manusia dan masyarakat kita pada umumnya untuk dekat dan merasa butuh Tuhan hanya pas kepepet dan sesudah itu ia melanggarnya lagi. Dan kalau sudah begitu, metode Abu Nuwas itu yang dipakai.